warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Maskuri, mahasiswa peserta PPG Daljab tahap ketiga tahun 2022, program pendidikan agama Islam di Universitas Raden Mas Said Surakarta. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran yang berdebat di SMK Negeri 9 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan. Pada praktek kali ini, saya akan mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi ketentuan pernikahan dalam Islam, submateri hukum pernikahan dalam Islam. Untuk itu, kami mohon masukan dan supportnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya rasulullah ba'dah. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semoga senantiasa dalam keadaan bahagia. Oke, alhamdulillah anak-anakku semuanya pagi ini ya bersama dengan Pak Ali lagi. Ya, kita berjumpa untuk belajar bersama. Nah, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita buka dulu dengan Ummul Kitab untuk mendapatkan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan membaca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Ya, semuanya. Coba kita buka dulu ya hari ini dengan berdoa. Ketua kelas mana? Oh ya, Hatma. Oke, dipimpin dulu hari ini untuk berdoa. Duduk siap berat. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak semuanya, tak lupa sebagai seorang warga negara Indonesia, ya setidaknya kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mari untuk itu kita pagi hari ini dengan semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan berdiri. Oke.
Silahkan duduk kembali. Ya, berikutnya untuk anak-anakku, kita absen dahulu sebelum pagi hari ini. Kita mulai. Kira-kira ada yang tidak hadir, ya. Aisyah hadirah? Hadirah. Anggirian Saputra hadir. Alhamdulillah. Dafa hadir. Muhammad Helmi Tiga Mukti nggak ada, kemana? Hadir. Sakit. Oh iya, sakit ya. Oke, semoga cepat sembuh nggih Mas Helmi nggih. Kita doakan. Muhammad Valentino hadir. Kolbi Jaware hadir. Rizky Antari hadir. Sila Mutia hadir. Nggih. Terakhir Tria Stiana hadir. Alhamdulillah. Oke, kira-kira di sekitar kalian, ya, sekitar kanan kiri kalian, Anda lihat ada sampah enggak? Yo, bentuk kita peduli pada lingkungan. Kira-kira kalau ada sedikit aja sampah di kelas, ambil, tolong diambil. Ya, apapun itu, ya. Nah, sudah kertas-kertas yang kotor di bawah, ya. Oke. Nah, kita peduli pada lingkungan ini. Oke. Terima kasih. Ya, anak-anak semuanya, ada quote yang menarik hari ini. Nah, ada kata-kata motivasi bagi kalian. Dengarkan baik-baik. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Belajar itu perlu, ya, pengorbanan, dan pengorbanan itu perlu berjuang. Setiap perjuangan perlu pengorbanan. Begitu juga dengan belajar. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kita utlubul ilma walau bisin. Ya, bisin itu Cina. Ya. Rasulullah pada zaman dahulu mengajarkan kita untuk belajar sampai ke negeri Cina. Piye carane? Ya, mau jalan pakai apa? Kalau sekarang pakai motor nabur, wing, sampai. Ya. Maka itu lelahnya belajar kalau kita nikmati bersama-sama agar kita semakin berkembang. Ya, anak-anak semuanya, alhamdulillah. Semoga hari ini menambahkan motivasi bagi kita untuk belajar. Ya. Sedikit kita akan mengulas, ya, materi minggu lalu. Nah, masih ingat kah? Ada yang masih ingat kira-kira sebelum kita mulai, ya? Iya. Materi minggu lalu membahas tentang iman pada qada dan qadar. Membahas iman kepada qada dan qadar. Salah satu bentuk nilai keimanan yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Ada yang masih ingat apa pengertian iman kepada qada dan qadar? Saya, Pak. Ya, Sandi. Qada merupakan ketetapan Allah sejak zaman azali. Qadar merupakan takdir Allah, baik takdir baik maupun buruk. Oke. Qada adalah ketetapan sejak Allah zaman azali ditetapkan kepada manusia. Apa itu? Bentuknya, jasadnya, rambutnya, hidungnya, mas, hatma, itu adalah termasuk ketetapan Allah sejak zaman azali. Baik laki-laki maupun perempuan. Qadar adalah ketetapan Allah, baik itu nasib baik pada manusia atau hambanya, ataupun buruk yang terjadi pada hambanya. Kira-kira sudah paham perbedaannya? Bisa diulangi siapa yang mau? Saya, Pak. Oke. Qada itu ketetapan yang belum terjadi, maka qadar adalah ketetapan yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, pinter banget. Kesimpulan yang bagus dari nilai keimanan kepada qada dan qadar. Hari ini anak-anakku semuanya, kita juga akan mempelajari hal yang masih berkaitan dengan takdir Allah. Takdir Allah yang berupa dengan, ya, jodoh, maut, dan rezeki. Ya. Nah, takdir Allah yang kita pelajari hari ini adalah tentang jodoh. Jodoh, takdir, atau pilihan. Nah, ini yang menjadi hal yang harus kita ketahui. Kira-kira kalau kita namanya jodoh itu takdir atau pilihan, Mas? Takdir. Oke, takdir. Ya. Ya, materi kita kali ini adalah ketentuan pernikahan di dalam Islam. Ya. Apa yang kita pelajari dalam ketentuan pernikahan dalam Islam adalah yang pertama, meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Ya. Menunjukkan sikap, ya,
bersatu kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menjelaskan dalil tentang pernikahan Islam, ya, sampai nanti kita akan berdiskusi tentang hukum pernikahan dalam Islam, ya, yakni pernikahan berbeda agama. Kita akan fokuskan pada tujuan pembelajaran melalui kegiatan menyimak keterangan yang tanya jawab dengan guru, peserta didik mampu menganalisis tujuan dan hikmah pernikahan dengan tepat. Kemudian melalui proses pembelajaran terkhusus pernikahan beda agama dalam pandangan Islam. Oke, sampai sini ya. Nanti arahnya tahu sampai mana kita nanti belajar. Kita lihat sedikit gambaran tentang takdir yang telah Allah jodohkan kepada kita berbagi cerita, bersenandung tawa dan canda, mengucap janji setia, janji cinta. Hatimu dan hatiku telah menjadi satu, Bersatu dalam cinta, semoga selamanya. Kira-kira video tadi membahas tentang apa coba? Pernikahan. Oh, apa Mas Tegar? Pernikahan. Pernikahan. Iya, ada yang lain? Sama ini setuju? Nikah? Iya, kita buktikan tadi adalah pernikahan dari dua orang mempelai berada di sebuah pelaminan. Itu ada. Ya, anak-anakku semuanya. Dalam pernikahan, ya, artinya kalau kita ketahui kata nikah itu adalah berasal dalam bahasa Arab, yakni al-jam'u, menyatukan atau bertemu, berkumpul. Ya, menurut istilah, nikah adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga melalui akad yang dilakukan hukum syariat Islam. Jadi yang membuatnya adalah adanya akad, adanya sesuatu yang mengikat. Ya, kalau dalam agama Islam pasti adalah namanya ijab kabul yang kita ketahui. Ya, ada pengertian lain dalam hukum KHI, kompilasi hukum Islam. Ya, bisa kalian baca ya di atas, yaitu akad yang kuat atau misaqan ghalidan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan adalah merupakan sebuah ibadah. Ya, dalil nikah. Ada yang mau bacakan? Saya Pak. Oke. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Surah Az-Zariyat ayat 49. Ya, terima kasih Mas Ferdian, bacaannya bagus sekali. Di sini ada yang lebih bagus lagi bacaannya? Insya Allah banyak ya. Oke, ya. Ada ayat yang sering kali kita dengar dalam pernikahan, baik itu di ijab kabul maupun di acara walimatul urus, sering dibacakan. Kira-kira bisa baca semuanya enggak ini? Baca ya. Oke, kita baca. Wahid, Isnin, Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Ya, itu tadi ayat atau dalil dalam pernikahan. Sudah bisa dipahami anak-anak? Oke. Nah, berikutnya ada hukum pernikahan. Hukum pernikahan bisa menjadi 1. Mubah, 2. Sunnah, 3. 4. Dan terakhir adalah haram.
hukum nikah menjadi mubah itu karena zatnya nikah adalah boleh, mubah. Nah, menjadi sunnah ketika bagi mereka yang berhendak tak mampu memberi nafkah dan lainnya, itu menjadi sunnah. Pengen banget nikah, tapi orang yang buat gawe, kira-kira istrinya dan anaknya mau diberi makan apa? Dia nekat nikah, jadi hukumnya makruh. Dan terakhir, haram bagi orang yang berniat dan menyakiti perempuan yang akan dinikahinya. Ada niat di dalam hatinya sejak dia ingin memutuskan pernikahan, tinggalkan. Atau tiga, orangnya itu terlalu banyak emosi, maka ketika dia menikah senukanya KDRT, ya, menyalurkan emosinya kepada pasangannya. Ini menikah menjadi haram. Sampai sini tahu? Paham? Paham. Oke, lanjut. Tujuan nikah. Tujuan nikah yang pertama adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan tenang. Ya, kita hidup itu untuk memperoleh ketenangan, batin kita tenang. Ya, Mas Raffi ya, pulang bekerja ada yang nyiapin makanan, tenang enggak? Tenang. Ya, ketika udah punya anak, pulang kerja ada yang menyambut anak-anak, tenang enggak? Tenang sekali, bahagia sekali. Oke. Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang, dua orang bertemu itu untuk membina satu sama lain dalam ikatan yang suci, berbeda. Terakhir, untuk melaksanakan perintah Allah, di mana nikah itu adalah ibadah, bukan kaumnya Nabi Muhammad SAW jika mana tidak menikah, menjaga diri dari hal-hal yang dilanggar atau maksiat. Inilah tujuan nikah. Kita lihat yang pertama, kita lihat banyaknya lingkungan kita, teman-teman kita, seangkatan kalian ya masih pacaran. Akhirnya apa ini? Hamil. Apa? Hamil. Kemudian yang tidak punya pacar ya diam-diam di dalam kamar dikunci pintu nonton video yang tidak baik. Tentunya setelah tujuan kita tahu hikmah pernikahan. Hikmah pernikahan kita lihat ya. Kalau kita menikah tuh enaknya apa toh? Oke, Mbak Rizky Anatri ya. Ya, oke. Tadi lihat apa? Orang baru ngaji sama suaminya, Pak. Orang baru ngaji sama suaminya. Suami istri ya, bener? Suka? Suka. Gimana kesannya? Iya. Apa ya? Menarik. Iya, untuk dijalani. Pengen nanti nikahnya seperti itu. Pengen punya suami seperti itu. Ya, maka carilah suami yang soleh, insyaallah ya. Oke. Nah, itu tadi anak-anak semuanya hikmah dalam sebuah pernikahan. Kita ada gambaran video. Kalau keluarga kita itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jika dapat meningkatkan ibadah kepada Allah. Menikah ujung-ujungnya adalah saling menjaga diri dari maksiat, mengingatkan antara satu dan lain. Mas, bangun mas, tahajud, tahajud. Seneng nggak? Wah, senang sekali. Mas, besok puasa yuk, puasa. Seneng nggak? Wah, itu meningkatkan ibadah pada Allah. Dapat membentuk keluarga yang Islami. Gambaran tadi ya, keluarga yang Islami. Insya Allah. Mau semuanya seperti itu? Mau. Orang semangat mau ndak? Ya, itu tadi materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, kira-kira anak-anakku semuanya, ya, ada yang mau bertanya ndak
tadi kita mempelajari beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah tentang pengertian nikah. 2, tujuan menikah. 3, hikmah hukum dan hikmah menikah. Nah, kira-kira dari hal yang kita pelajari tadi ada yang mau bertanya? Oke. Kalau seseorang ingin menikah tapi belum mampu secara fisik dan materi, apa yang harus dilakukan? Mbak Aisyah tadi bertanya tentang bagaimana ketika seorang itu ingin menikah tapi secara fisik dan materi tidak mampu. Fisik itu apa? Usia, ya, masih muda. Materi berarti belum bekerja. Bekerja paling ya serabutan lah ya. Pengen nikah, piye coba? Islam mengajarkan kita kalau hal seperti itu di masa-masa kalian remaja ini, pengen nikah, sudah senang sama seseorang, pengen nikah, ya perbanyak puasa agar keinginan itu sedikit mereda. Ada yang lain mau bertanya? Saya Pak, bagaimana cara meraih dan mencapai keluarga yang islami pada alasan yang kita pilih adalah orang yang biasa? Oke, bagaimana kita ingin membentuk keluarga islami tapi kita dapat pasangan atau yang orang kita sayangi itu wong biasa-biasa baik. Ya, biasa-biasa itu ya sholatnya biasa, ngajinya biasa. Apa tujuan nikah dan hikmah nikah tadi? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, saling menguatkan untuk senantiasa dekat kepada Allah. Ya, anak-anak semuanya. Problem, ada sebuah hal yang mungkin di luar dari jangkauan kita. Bahkan ketika membina suatu rasa atau kasih sayang, karena itu fitrah manusia. Ya, mencintai seseorang itu adalah fitrah manusia. Tetapi kalau cinta itu diletakkan kepada orang yang tepat, maka hasilnya juga akan tepat. Kalau cinta itu diletakkan pada orang yang salah, maka hasilnya akan salah atau bubrah. Nah, ada hal yang menyulutkan perhatian kita, yakni pernikahan ketika dia diletakkan dengan beda agama. Ada? Di sekitar kalian ada? Ada di sekitar kalian? Ada yang satu non muslim, satu muslim, ada Kristen, ada muslim, ya, ada Hindu, ada muslim. Bagaimana Islam menyikapi ketika pernikahan ini terjadi? Nah, kita lihat beberapa ya kata-kata yang mungkin menjadikan orang itu terlihat ingin menikah tanpa memilih pasangan yang sesuai. Ketika pacaran beda agama, dengerin nih. Antara azan yang berkumandang dan lonceng yang berdentang, antara kiblat yang menentukan arahku pulang dan salib yang membuatku tinggi. Sebrengsek apapun aku, takkan kurebut kamu dari Tuhanmu. Ya, itu ya pesan pertama seorang. Nah, ada yang viral nih, baru-baru saja ini. Ya, berita yang viral nih, Po. Ya, apa? Ketika ada pernikahan beda agama antara muslim dan non muslim atau Kristiani di gereja ketika di Semarang. Ini baru aja ya. Nah, pernah lihat? Ini menjadi sebuah hal yang perlu kita diskusikan. Apakah Islam ya memberikan solusi dengan pernikahan seperti ini? Nah, nanti kita lihat ya. Ini di YouTube-nya, channel YouTube-nya ada. Oke, nanti silahkan dari yang kita sampaikan nanti saya berikan LKPD untuk diskusikan ke kelompok kalian ya. Nanti membahas hal-hal yang berkenaan tentang pernikahan beda agama. Oke, untuk itu Pak Ali akan membagi kelompok kalian menjadi 5 kelompok saja. 5 kelompok ya. Nggak masuk satu kan tadi? Ya, nanti tolong dimasukkan dalam kelompoknya ya, untuk nanti dikasih tahu temannya yang tidak masuk bahwasanya hari ini kita bahas bab tentang nikah beda agama. Kelompoknya saya tentukan aja ya. Ya, biar nggak saling berebutan teman. Nanti yang cewek ikut cewek, yang cowok ikut cowok. Karena semuanya untuk diskusi setelah kelompok yang kalian buat tadi, tolong ya nanti diisi ini lembar jawabnya, nanti tolong didiskusikan dalam satu kelompok gitu ya. Nih, kelompok 2. Oke.
Tolong Mas. Ya. Oke, terakhir. Al-Baqarah ayat 221. Ayat 221. 200. Iya, undang-undang. Oke, ada yang kesulitan mungkin? Oke, Maisa. Untuk Arabnya ditulis apa tidak, Pak? Ditulis artinya saja. Ya, artinya saja. Baiklah. Oke, sudah jalan. Oke. Oke, waktu habis untuk diskusi. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan laporan diskusinya, ya. Kelompok 1. Nanti satu persatu kelompok 2 menyusul, setelah itu nanti kelompok seterusnya, gitu ya. Ya, kelompok 1 silakan ke depan. Oke, silakan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Revalina Francita Fitaradila. Dan saya Irman Nurcahyani. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hukum pernikahan beda agama dan dampak pernikahan beda agama. Hukum pernikahan beda agama. Pernikahan seorang Muslim perempuan sudah menjadi hal mutlak diharamkan dalam Islam jika seorang perempuan tetap memaksakan diri untuk menikahi lelaki yang tidak seagama dengannya. Maka apapun yang mereka lakukan selama bersama sebagai suami istri dianggap sebagai perbuatan zina. Dampak pernikahan beda agama. Perkawinan beda agama yang telah berlangsung akan menimbulkan berbagai masalah dan dampak terhadap psikolog dan yuridis, baik bagi suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Dampak aspek psikologis pasangan beda agama dalam masyarakat disebut sebagai pezina, karena dianggap tidak sah perkawinannya. Latar belakang agama yang berbeda bisa menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga yang telah dijalin pasangan beda agama. Oke. Ada yang mau nanggepin? Kira-kira ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya Pak. Bagaimana jika salah satu pasangan tersebut pindah ke agama Islam? Pasangan jika pindah agama Islam maka disebut mu'alaf, bisa dinikahkan sesuai aturan Islam. Bisa dinikahkan sesuai aturan Islam. Berarti mu'alaf dulu, baru nikah. Gitu. Kira-kira sepakat ya? Sepakat Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan. Ya, tutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Ya. Oke, lanjutnya kelompok lain. Ya, masuk. Kelompok 2, belakang. Masuk ke depan. Ada anak-anak semuanya, presentasi sudah dari 5 kelompok ya. Kita dengar satu sama lain.
dari hasil pembicaraan tentang pernikahan beda agama. Oke, kira-kira anak-anak semuanya, Pak Ali mau tanya, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, kita bisa menggali informasi lebih dalam lagi. Insya Allah dari itu semuanya kita berkembang secara keilmuan. Nah, kita tarik kesimpulan anak-anak. Siapa yang bisa menyimpulkan materi atau pembelajaran pada pagi hari ini? Pak. Oke, Mbak Sandy, kira-kira apa yang didapat? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara laki dan perempuan berdasarkan hukum Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Oke, exactly. Pintar sekali. Tadi dari Mbak Sandy, kesimpulannya ada yang lain? Ayo Pak. Oke, Mas Dafa, coba. Hukum nikah ada 5, yaitu mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Terus tujuan nikah melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnah Rasul, menjaga kehormatan, mendapat keturunan yang sah. Ya, terima kasih dari Mas Dafa dan Mbak Sandy setelah memberikan kesimpulan pada pagi hari ini, materinya yang luar biasa. Nah, berikutnya anak-anak semuanya silahkan kalian buka GCR ya, HP-nya dioperasikan. Oke, saya berikan izin untuk mengoperasikan HP. Ada 5 soal, tolong dijawab ya. 5 soal saya tolong dijawab nanti sebagai evaluasi pembelajaran pada hari ini ya Pak. Kerjakan, kemudian nanti dikirimkan. Oke, selesai anakku semuanya prosesnya untuk di GCR sudah selesai semua ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak semuanya, untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan membahas kembali bab yang sama, yakni pernikahan, tapi nanti kita akan memfokuskan dalam kegiatan rukun dan syarat pernikahan. Nah, kira-kira apa yang nanti kalian pelajari dalam rukun dan syarat pernikahan, silahkan dibuka-buka dahulu di rumah ya. Insya Allah minggu depan kita sudah siap untuk kegiatan pembelajaran lagi. Terima kasih pada hari ini untuk atensinya kalian semuanya, hal yang luar biasa. Saya berikan aplaus ya. Semoga hari ini menjadi hari yang sebelum kita tutup, oke, Mas Hatmah, kita tutup dulu ya hari ini dengan berdoa. Tua kelas, yuk. Sebelum mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Kita tutup pertemuan pada pagi ini dengan kafaratul majlis sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.